Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hidayat Herman. Video kali ini akan membahas tentang hasil laporan bacaan dari kelompok 3 mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Haris Effendi Tahar, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Gracielina, Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil laporan bacaan yang berjudul Bahasa, Kelas Sosial, dan Identitas Sosial. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Hidayat Herman. Yang kedua, Khairalfi Jumanisa. Yang ketiga, Luki Aswar. Dan yang keempat, Mary Yurida. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita simak video presentasinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang belum paham dengan materi yang kami sampaikan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih, selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Aswar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa, kelas sosial, dan identitas sosial. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bahasa. Banyak sekali para ahli atau pakar yang menyampaikan tentang pengertian dari bahasa. Salah satunya yaitu Frida Laksana, yang mana ia menyampaikan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama dalam berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Nah, pengertian bahasa yang disampaikan oleh Frida Laksana ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wardop, yang mana bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam berinteraksi sesuai dengan kesepakatan atau konvensi di dalam masyarakat. Dari pengertian yang disampaikan oleh para ahli ini dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh individu atau sekelompok orang dalam berkomunikasi di dalam masyarakat. Setiap bahasa yang digunakan tentunya terdapat variasi bahasa yang berbeda, baik dari segi kelas sosial dan identitas sosialnya. Berbicara tentang kelas sosial, yang mana kelas sosial ini merupakan penggolongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan, baik dari segi ekonomi, profesi atau pekerjaan, pendidikan, kasta, dan sebagainya. Setiap aspek sosial biasanya memiliki variasi yang berbeda. Contohnya saja, seseorang yang dari segi profesinya sebagai dokter, tentu saja variasi bahasa yang ia gunakan berbeda dengan seseorang yang berasal atau profesinya sebagai buruh. Begitu juga dari segi pendidikan. Seseorang yang pendidikannya lebih rendah, variasi bahasa yang ia gunakan tentunya berbeda dengan seseorang yang di mana ia memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kita akan berbicara tentang identitas. Berbicara tentang identitas, identitas berasal dari bahasa Latin yaitu idem, yang artinya sama. Nah, jika dimaknai yaitu tentang kesamaan individu atau sekelompok orang dengan orang lain pada suatu wilayah akan hal-hal tertentu. Namun, berbicara tentang persamaan juga pada identitas berbicara tentang perbedaan, yaitu perbedaan individu atau kelompok dengan individu atau kelompok yang lainnya. Kemudian identitas itu terbagi menjadi dua, yaitu identitas personal dan identitas sosial. Identitas personal yaitu merupakan hasil dari identifikasi diri dengan penilaian dari orang lain. Sedangkan identitas sosial merupakan hasil dari identifikasi diri oleh orang lain dan merupakan identifikasi yang disetujui atau diberikan oleh pelaku sosial kepada seseorang atau seorang individu. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairalfi Jumanisa akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pengaruh kelas sosial terhadap bahasa. Paulston 1986 menyatakan bahwa bahasa mencerminkan kondisi sosial dan hubungan antar manusia. Definisi tersebut mengandung makna bahwa bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan bekerja sama, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasikan diri suatu kelompok sosial. Melalui bahasa dapat diketahui identitas individu atau kelompok sosial. Struktur sosial menimbulkan ragam struktur bahasa atau ragam linguistik tertentu, terutama dalam berperilaku. Perilaku tersebut pada gilirannya menghasilkan kembali struktur sosial yang baru. Pola sosial tertentu akan menghasilkan pola linguistik tertentu yang pada gilirannya menghasilkan kembali pola sosial dan seterusnya. Hal ini akan berlanjut seperti lingkaran. Wardock 1986 mengatakan bahwa setiap individu akan mempelajari peran sosialnya masing-masing melalui proses komunikasi. Proses tersebut berbeda antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya. Bernstein mengemukakan bahwa ragam bahasa yang digunakan berbeda antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya. Dengan demikian, ada variasi bahasa dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu variasi bahasa berbentuk lengkap yang biasa digunakan pada situasi formal, dan variasi bahasa yang terbatas atau tidak lengkap yang biasa digunakan pada situasi tak formal atau dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa kita sebut dengan bahasa sehari-hari. Perbedaan tingkat kesejahteraan dan pendapatan mempengaruhi variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan dan pendapatan yang lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas, karena mereka lebih banyak memperoleh informasi, terutama informasi yang membutuhkan materi seperti majalah, surat kabar, TV, radio, dan dari internet. Sebagai identitas sosial, bahasa dapat digunakan untuk menunjukkan kelas sosial seseorang. Seseorang yang berasal dari kelas sosial rendah mempunyai gaya berbahasa yang berbeda dari orang yang berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi. Gaya berbahasa orang yang terdidik juga berbeda dari gaya berbahasa orang yang kurang terdidik. Hal ini menjelaskan bahwa dalam suatu komunitas terdapat suatu variasi bahasa antara individu yang berstatus sosial rendah dan individu yang berstatus sosial lebih tinggi. Orang yang berpendidikan tinggi berbeda variasi bahasa yang digunakan dengan orang yang berpendidikan rendah, apalagi orang tersebut tidak berpendidikan atau pendidikan akademik. Perbedaan ini terutama terlihat pada penggunaan struktur dan pilihan kosakata yang digunakannya pada waktu berinteraksi. Penggunaan kosakata dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan biasanya erat hubungannya dengan disiplin ilmu atau profesi penutur bahasa tersebut. Seorang dokter akan lebih sering menggunakan kata-kata dalam bidang kedokteran. Seorang insinyur mesin akan banyak menggunakan kata-kata bidang permesinan. Seorang guru akan banyak menggunakan istilah keguruan dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa dengan segala variasinya berhubungan dengan kelas sosial suatu masyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh identitas personal dan identitas kelompok terhadap bahasa. Yang pertama, pengaruh identitas. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain. Setiap orang membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Oleh sebab itu, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan yang lainnya. Definisi bahasa di atas mengandung makna bahwa bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi suatu kelompok atau suatu individu. Yang kedua, identitas personal. Identitas mengacu pada karakter khusus individu atau anggota suatu kelompok atau kategori sosial tertentu. Identitas ini berasal dari
bahasa Latin yaitu idem, yang artinya adalah sama. Berarti identitas personal merupakan suatu identitas atau suatu tanda yang menyamakan antara suatu individu dengan individu lainnya atau antara suatu personal dengan personal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat Herman. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan materi mengenai identitas kelompok terhadap bahasa. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahasa digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi diri. Dengan bahasa dapat diketahui identitas individu dan kelompok. Bahasa dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menunjukkan identitas personal seseorang karena ketika seseorang berbicara dapat diketahui jenis kelamin, usia, dan siapakah individu tersebut. Hal ini disebabkan oleh setiap individu mempunyai ciri khas tertentu ketika berbicara. Gaya berbicara yang dimiliki oleh individu dan menjadi ciri khasnya tersebut disebut dengan idiolek. Ketika seseorang berbicara, kita akan tahu apakah ia seorang perempuan atau laki-laki, karena suara perempuan berbeda dari suara laki-laki. Selain itu, juga akan dapat diketahui usia penutur tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa, atau orang lanjut usia. Gaya berbahasa yang terdidik juga berbeda dari gaya berbahasa orang yang tidak terdidik. Hal ini menjelaskan bahwa dalam suatu komunitas terdapat suatu variasi bahasa antar individu yang berstatus sosial rendah dan yang berstatus sosial tinggi. Variasi bahasa yang didasarkan pada perbedaan status sosial disebut dengan dialek sosial atau sosiolek menurut Wardorf tahun 1988 halaman 46. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa antara lain suku Jawa, Madura, Batak, Bugis, dan Minang, dan masih banyak lagi suku-suku yang berada di Indonesia. Masing-masing suku bangsa tersebut mempunyai bahasa yang menjadi ciri khas mereka. Suku Sunda, Jawa, dan Madura meskipun berada dalam satu pulau, tetapi karena bahasanya berbeda, maka disebut sebagai suku-suku yang berbeda. Sebaliknya, sebuah kelompok masyarakat walaupun tidak berada dalam satu wilayah, tetapi mempunyai bahasa yang sama akan disebut sebagai satu suku. Contohnya, di Provinsi Lampung, di Pulau Sumatera, terdapat suku yang berada di sebuah kampung yang disebut dengan Japung atau Kampung Jawa. Masyarakat di Kampung Jawa tersebut menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari, sehingga mereka dianggap sebagai masyarakat suku Jawa meskipun tidak tinggal di Pulau Jawa. Hal yang serupa juga dapat ditemukan pada kelompok masyarakat kesukuan yang ada di ibu kota Jakarta. Mereka tinggal bersama dalam satu wilayah dan komunitas yang sama dengan suku mereka dan berkomunikasi dengan bahasa suku mereka masing-masing. Oleh karena itu, Jakarta terdapat Kampung Bali, Kampung Ambon, Kampung Madura, dan Kampung Bugis. Kesukuan mereka pada dasarnya ditentukan oleh wilayah asal mereka. Tetapi, hal yang paling cepat digunakan untuk mengidentifikasi identitas etnis mereka adalah bahasa yang mereka gunakan. Misalnya, ketika sedang berjalan-jalan, kita dengan cepat akan dapat menduga bahwa mereka berasal dari suku Madura dengan logat bahasa yang mereka gunakan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kelompok kami yang menyampaikan. Jangan lupa, usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.